membiarkan pemain-pemain Persib itu bermain. Caranya seperti bagaimana gitu kan. Setelah itu mau ke 15 menit pemain-pemain AC Milan sudah sangat-sangat serius bermainnya. Sudah bisa baca apa yang mesti AC Milan tim dia buat gitu kan. Dengan apa? Halo, baik lagi sama saya Sandi di vlognya JPC. Jadi sekarang tuh tanggal 5 September kita ada acara gathering sama Maglia Milan Indonesia di dalam. Dan kita masih prepare soalnya acaranya mulai jam 12. Lihat aja yuk seruan kita prepare. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih juga ini buat The Colonel ya yang udah menerima acara kita. Yang dari siapa? Itu ya? Dari Mbak Bernard dan Mbak Medin yang udah ngebantu kita banget untuk acara MMI sama JPC. Silakan. Buat ketua JPC mungkin ya ada sambutan sedikit untuk teman-teman semua. Bisa dipersilakan. Anak-anak Maglia Milan Indonesia, saya bersama kawan-kawan dari JPC sangat sangat bangga lah dengan kedatangan kalian. Semoga kedepannya kita bisa saling silaturahmi dan juga ini menjadi sebuah tonggak sejarah ya. Kayaknya karena dari komunitas jersey original, klub Eropa sama klub lokal bisa bertemu. Kayaknya baru pertama kali ini. Makanya ini sejarah buat anak-anak jersey. Terima kasih banyak udah pada datang. Mungkin tahun depan kita bisa datang ke Milan lah ya. Untuk datang di Jawa juga. Ya mungkin sekian dari kita, bisa dilanjutkan lagi Mas Sadi. Terima kasih Mbak. Gue nggak senyum ya. Lu jangan nanya gue lah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Umum JPC, yang saya hormati rekan-rekan semua dari JPC dan dari MMI serta dari The Colonel. Pertama-tama ada pepatah tak kenal maka tak sayang, terutama untuk anak-anak dari JPC. Sebelumnya kami mau memperkenalkan diri. Lo yang nyerang-nyerang gue lo ya. Lo pulang ke Jakarta kan Bang? Nama saya Adi. Kebetulan dengan sangat terpaksa saya ditunjuk oleh teman-teman menjadi Ketua Umum MMI. Saya jujur ngomongnya. Jadi kami kesini tujuannya sama rekan-rekan JPC adalah mengulang memori di mana pada saat itu AC Milan berkunjung ke Indonesia tahun 94 dan melawan Persib pada saat itu menjadi juara Liga Indonesia ya. Di Senayan. Kita ngobrol-ngobrol sama Angga, sama teman-teman yang lain.
kayaknya enak nih kalau misalnya kita ada gathering sama main bola di Bandung. Oke juga sih. Nah, kita tadinya mau di Lembang, nginep di Lembang, main di Lembang, tapi karena tadi dibilang sama teman-teman ada pandemi corona, kita diundur dan bisanya di Bandung. Alhamdulillah bisa kita laksanakan. Terus kemudian, mohon maaf kalau misalnya ada beberapa teman kami yang berhalangan tidak hadir di gathering ini. Tapi kami terima kasih sekali untuk sambutannya untuk teman-teman dari JPC semuanya. Kami salut. Di sini kami walaupun dari Jakarta, tapi kami di sini tidak ada pencinta Persija. Jujur. Mungkin anak-anak JPC yang ada yang fans yang Inter Milan ada angkat tangan? Nanti bisa dikondisikan Om itu ke depan aja. Ada 2 kalau nggak salah. Dua-duanya juga yang ya umurnya beda 20 tahun sama saya kok. Terus saya juga terima kasih juga buat teman-teman saya yang main musik ini. Kebetulan dari teman-teman kantor saya pencinta MU sama pencinta AC Milan juga. Dipaksa ya? Dipaksa. Kalau nggak push up itu. Yang penting berjalan lancar, tidak ada kendala apa-apa, dan sampai dengan besok kita siang semua aman-aman aja. Amin. Oke, itu saja. Kalau saya banyak bicara bakal bisa kepotong waktu banyak. Sambil berjalan, sambil kita berkenalan lah satu sama lain. Terutama yang bujang-bujang sini kan ada yang gelis-gelis di depan itu. Ya, mudah-mudahan nanti betah ke Bandung gitu main-main. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama kan sambil nunggu legend Persibnya juga datang ya buat acara talk show sebelumnya. Kita mau adain games dulu lah ya. Boleh. Mau adain games dulu. Saya minta dari anak MMI yang basicnya juga anak The Jack, boleh ke depan. Ya memang. Jadi gamesnya apa nih Kak? Gamesnya kan yang satu dari AC Milan kita kasih pertanyaan seputar Persib. Nah dari JPC kita kasih pertanyaan seputar Milan. Tapi buat teman-teman yang bilang ke depan jangan ngasih clue atau ngasih tahu ya. Soalnya biar seru gitu. Soalnya kalau ngasih tahu dibawa keluar dibakar gitu. Daerah tentara Pak, berani macam-macam. Maaf. Boleh. Kita kasih pertanyaan dulu buat teman-teman dari Milan aja ya. Boleh. Silakan ya. Ditanyain sama Kak Sadi. Oh di saya. Iya. Kan saya nanya ke JPC. Lupa Pak, bentar ya. Udah dong. Tanyain ntar Pak. Pertanyaan pertama, boleh apa ya? Boleh banget. Siapa kapten Persib saat juara 2014? 2014. Belum lahir. 2014. Saya kasih clue ya. Nomor 15. Firman Utina. Benar nggak teman-teman JPC? Woi. 1-0 ya. Sok sekarang ke JPC dong. Sekarang pertanyaan ke JPC seputar Inter atau Milan nih? Jujur dulu. Oh takut katanya Om. Pertanyaan yang pertama ya. Tahun berapa Essien ada di AC Milan? Ngobrol dong, kan adik kakak ngobrol dulu, jangan jawab sendiri-sendiri. Tadi jawab pertama 2005. 2012 betul nggak? 2012 betul nggak Essien? Salah. Kan udah kelihatan Inter banget. Waduh, 1-0 ya Kak. 1-0. Satu pertanyaan lagi deh buat AC Milan ya. Ini balik lagi ke Essien ya, karena sama-sama Essien pernah main di AC Milan dan Persib Bandung. Suatu apa ya? Bukan kebanggaan, suatu kebetulan aja. Tahun berapa Essien bermain untuk Persib dan memakai nomor punggung berapa? Nomor 5. Kita kunci nih jawabannya.
5 2016 ya? 2016 bener nggak? Salah. Yang betul itu 2017 dan nomor punggungnya nomor 5. Nomornya benar tapi tahunnya sama. Kedudukan masih 1-0, masih 1-0. Jangan kasih Nggak bisa. kasih setengah aja om, biar ini kalah. Oh iya benar 1,5 nol. Coba buat JPC cabang Inter. Coba ini pertanyaannya, nomor punggung Essien saat di Milan. Bedami dulu atuh. Aduh. Yang mana? Yang bener yang mana? 15. Enggak, kalau masa. Bentar. Masalah rumah jangan dibawa ke sini ya. Benar. Masalah rumah jangan dibawa ke sini. Pastiin. Nomor berapa? 5, 4, 3, 2, 1. 15. Benar nggak 15? Betul. Berhubung jadi skor berapa? Skornya tetap 1,5. Jadi Milan 1,5, JPC 1. Berarti juaranya siapa dong? Ini Inter aja. Janganlah. Inter aja. Enggak, maksudnya ini jangan disebut JPC, Inter aja. Oh Inter. Oh berarti Inter. Inter kalah ya? Inter kalah. Yang menang AC Milan loh. Tepuk tangan dong. Bentar, ada hadiahnya Kak. Buat penyerahan hadiah Ketua Kang Nay, tolong ke depan dong. Mangga buat yang mau dipoto silakan. Tepuk tangan dulu dong. Salam sehat untuk kita semua. Suatu kebanggaan dan sejarahnya AC Milan katanya. Saya sih dengarnya ada pertandingan silaturahmi antar AC Milan dengan kolektor jersey Persib. Itu saya sangat senang. Nah makanya waktu itu saya tuh diundang sendiri. Waktu itu saya tawarkan Kang Robi Darwis gitu ya, yang ingin ikut berpartisipasi juga besok. Insya Allah beliau datang di pertandingan silaturahmi besok. Ini ada pertanyaan, berapa lama sih Kang Yudi Guntara berkarir di Persib? Sebelum dan sesudah berkarir di Persib pernah ke klub mana aja? Saya masuk Persib itu tahun 90. Ya 90 setelah saya menyelesaikan studi saya di Jakarta, sarjana, kemudian saya pulang ke Bandung, saya langsung gabung dengan Persib selama hampir kurang lebih 10 tahun. Setelah itu saya tidak tergabung lagi di klub manapun karena situasi lutut saya dua-duanya bermasalah gitu. Tapi waktu itu 29 tahun, umur 29 tahun saya udah berhenti main bola karena terlalu overtraining gitu, bukan cedera ya, overtraining waktu itu. Nah setelah itu tidak masuk klub apapun dan saya berhenti main bola gitu kan, karena udah divonis sama dokter itu udah stadium 4 lutut gitu kan selama belasan tahun. Setelah itu saya menemukan dokter ortopedi di Bandung, kemudian dicoba, dua-duanya saya operasi 1 tahun, alhamdulillah udah selesai. Kemudian juga saya melakukan terapi yang cukup baik selama 1 tahun, walaupun lutut saya pakai titanium, tapi saya alhamdulillah bisa bermain lagi gitu. Jadi intinya setelah Persib selama 10 tahun saya tidak bermain di mana-mana, saya langsung pensiun gitu kan. Oh berarti one man one club ya? Betul. Tidak. Ini legenda banget sih. Berarti kan banyak pemain tuh pengen pindah-pindah ya. Ya. Sedangkan Kang Yudi kan Persib gitu. Ya, ceritanya begini. Dulu umur 13 tahun, usia 13 tahun, saya masuk Persib, terpilih di Persib 13-15 tahun, usia ikut invitasi di Jakarta. Kemudian talent squad-nya waktu itu ada Roni Patinasarani, ada Iswadi, Idris, ada Sucipto Suntoro, dan beberapa mantan-mantan pemain yang dulu gitu kan. Nah melalui seleksi itu terpilih 22 pemain untuk ditempatkan di Pusdiklat Salatiga. Nah itu Pusdiklat Salatiga juga tempatnya Kurniawan Dwi Yulianto, kemudian Bambang Pamungkas,
mereka itu waktu kecil tukang mungut bola zamannya saya di mana di Salatiga. Nah itu masuk di program pemerintah sampai sarjana dibiayakan, dibiayain gitu kan. Alhamdulillah dalam perjalanan itu sampai kuliah itu teman-teman saya bersama teman-teman saya di PSSI Junior saya mendapatkan juara pelajar Asia itu 2 kali gitu. Nah ada masa transisi tahun 87 SMA ke kuliah itu saya sempat pulang dulu ke Bandung melawan beberapa uji coba di Bandung, lawan Eindhoven waktu itu Ruud Gullit, ada Eric Gretsch, ada penjaga gawangnya Van Broeken kalau nggak salah ya. Ada beberapa pemain nasional di Eindhoven. Kita main di Siliwangi kalah 7-0 gitu kan. Waktu itu saya masa transisi tuh dari SMA mau ke kuliah. Saya gabung dengan Persib. Kemudian juga melakukan beberapa uji coba lawan Australia, lawan Juventus. Waktu itu Juventus Brazil di situ. Kemudian ada Haleluya Korea dan sebagainya. Pokoknya ada lawan PSSI waktu itu, lawan Kang Robi tuh. Waktu saya masih ingat persiapan SEA Games berapa gitu. Kita menang 2-1 di situ. Itu perjalanan itu selama saya masa transisi itu saya beberapa kali ikut uji coba di Persib. Nah setelah itu saya menawarkan diri ke waktu wali kotanya Pak Ateng Wahyudi. Pak, saya bilang saya mau kuliah juga, saya bilang gitu. Tapi tidak direspon. Akhirnya saya masuk di STIE Perbanas Jakarta, dapat beasiswa. Kemudian kebetulan di STIE Perbanas punya dia punya klub anggota Persija. Jadi saya sebetulnya sebelum di Persib itu tahun 90 saya udah main di Persija waktu itu. Cuma kompetisinya waktu itu kompetisi perserikatan. Nah gitu Kang. Jadi 2 klub memang waktu itu. Waktu di perserikatan saya di Persija, kemudian juga saya pernah merasakan juga perserikatan di Persib, juara perserikatan terakhir dan Liga Indonesia pertama juga juara gitu Kang. Keren, tepuk tangan itu dong. Jadi yang bisa saya ambil dari cerita Kang Yudi Guntara tuh sepak bola memang sangat suka, tapi pendidikan juga nomor 1. Ya, betul. Jadi zaman dulu, terus terang saja zaman dulu main bola itu adalah jembatan untuk bekerja, karena dulu itu tidak ada yang namanya kontrak, gitu kan. Pemain-pemain dulu yang zaman saya, seangkatan saya itu tidak semuanya kebanyakan bekerja. Nah, angkatan saya aja sekarang bekerja seperti Yaris gitu kan, kemudian Sujana, kemudian juga yang lainnya itu di Dispenda gitu kan. Kebetulan kalau saya Kang Robi, siapa lagi ya, Keke itu di luar Dispenda kerjanya gitu kan. Jadi ya tetap bersyukur gitu kan bisa mendapatkan pekerjaan melalui main bola gitu. Kalau sekarang kan beda kan, kalau sekarang kan kontrak udah miliaran dan lain sebagainya, udah zamannya udah beda gitu ya. Ya kalau saya sih ngelihatnya perbedaan yang mungkin baru 20 tahunan lah, 25 tahunan gitu, tapi kalau zaman dulu berarti masih belum bisa disebut profesional juga ya sepak bolanya? Iya betul, belum dikatakan profesional karena kan biaya-biaya itu selalu menggunakan biaya-biaya Pemda ya gitu kan. Kira-kira kalau pencapaian yang paling berkesan gitu buat Kang Yudi Guntara selama bermain di Persib apa tuh? Pencapaian yang paling berkesan ya tentunya pernah membawa juara Persib 93, 94 perserikatan terakhir ya, terima kasih. Kemudian juga 93-94 di Lebur kan nggak ada perserikatan, kemudian juga ada Liga Indonesia Downhill waktu itu disatukan perserikatan dengan siapa? Dengan Galatama. Waktu itu kita sangat minder ya, minder. Pak Thohir juga duduknya di belakang waktu itu, ada pertemuan klub semua waktu pas mau menyelenggarakan liga pertama
Pak Thohir tuh duduk di belakang gitu kan. Karena apa? Karena pemain-pemain tim-tim yang lainnya itu mempergunakan pemain asing. Tapi kita Persib tidak mempergunakan pemain asing gitu kan. Tapi alhamdulillah di final kita juara melawan Petro. Nah, setelah itu juga kita dikasih hadiah. Kita dikasih hadiah untuk menjamu AC Milan waktu di mana, di Jakarta tahun 95. Yang waktu itu kalau nggak salah ya mungkin ini penggemar AC Milan ya. MMI ya, MMI kolektor jersey ya, mungkin lebih paham. Waktu itu mungkin pelatihnya waktu itu adalah Fabio Capello. Itu betul ya, kalau Fabio Capello itu masa-masa itu namanya Dream Team kedua, apa betul ya? Oh ya, betul. Ya itu waktu itu. Cuma yang waktu datang ke Jakarta itu sisa-sisa aja, karena kalau nggak salah pemain Italinya lagi TC kalau nggak salah. Yang kesini itu Rossi gawangnya, Christian Panucci, kemudian Lentini, kemudian Dejan Savicevic, kemudian itu Boban ya. Ya, yang saya ingat sih itu gitu kan. Tapi aduh, saya lawan AC Milan, ngejar-ngejar pantat. udah susah gitu Kang ya. Coba dong Kang ceritain pengalaman melawan AC Milan atau persiapannya gimana? Ya, persiapannya sih memang kalau dibilang persiapan sih kita sudah siap, karena punya modal mental, kekompakan tim waktu pas juara Liga ke-1. Apalagi setelah itu kita kan finish di perempat final Champion Asia kan waktu itu gitu kan. Ya, tapi walaupun kita punya prestasi itu, kalau lawan AC Milan tetap aja 8-0 ngejar-ngejar pantat. Capeknya minta ampun gitu kan. Ya susah lah, udah susah lawan tim luar negeri gitu kan ya. Udah sangat susah kalau menurut saya gitu. Di samping postur gitu kan, kemampuan gitu kan, mental dan lain sebagainya gitu kan. Ya itu kan gitu. Sama satu lagi, Kang Didi Guntara posisi kan gelandang. Iya. Pasti berhadapan sama gelandang AC Milan. Iya. Kira-kira pemain itu cara bermainnya gitu. Cara bermain si pemain AC Milan pasti jauh banget kan. Cuman ada target dari Persib nggak? Soalnya kan 8, ya tahu sendiri lah. Nggak bisa disebutin. tapi yang saya dengar Pak Yudi Guntara itu yang salah satu dipuji sama pelatih Fabio Capello waktu itu. Dan gimana sih menghadapinya gitu? Ya, gini, kalau saya pribadi ya waktu itu 93-94 saya lagi in-innya masuk di Persib, dan di final Perserikatan 93-94 saya cetak gol 1, menang 2-0 lawan PSM Ujung Pandang, dan satunya lagi yang buat gol adalah Sutiono. Nah itu menjadikan mental saya lebih bagus gitu kan secara individu. Kemudian ketemu lagi di Liga 1 juara juga, dan saya juga mendapatkan tempat inti oleh Pak Indra Thohir gitu kan. Nah kemudian setelah itu Champion Asia pertama lawan Perdi Kawasaki kalah kita di 3-2. Kemudian lawan Ilwal Chunma juga saya cetak gol. Kemudian juga lawan Thai Partners Bank juga saya cetak gol. Mungkin itu ya Kang ya. Kalau saya secara individu saya punya modal mental bertanding untuk lawan AC Milan gitu kan di situ. Nah di situ mungkin saya pribadi di situ sudah merasa pede gitu kan, pede ya. Saya sih main nggak tegang dan sesuai dengan kemampuan saya gitu. Dan yang saya pikirkan bahwa 10 menit kick off itu waktu lawan Persib lawan AC Milan, itu pemain AC Milan membiarkan pemain-pemain Persib bermain gitu kan. Iya betul,
membiarkan pemain-pemain Persib itu bermain. Caranya seperti bagaimana gitu kan. Setelah itu mau ke 15 menit pemain-pemain AC Milan sudah sangat-sangat serius bermainnya, sudah bisa baca apa yang mesti AC Milan tim dia buat gitu kan. Dengan apa? Dengan banyak main-main tidak tiktak, tapi dengan banyak bermain long passing gitu kan, terutama bola-bola atas. Ya, 8 gol yang terjadi itu 6 diantaranya adalah bola-bola atas gitu. Nah itu mungkin Kang, saya berhadapan di mana? Di tengah dengan Marcel Desailly gitu kan di situ. Tapi waktu itu saya alhamdulillah saya bisa ngolongin Marcel Desailly gitu kan gitu. Saya bisa lewat-lewat gitu. Saya bisa lewat-lewat karena apa? Karena di pikiran saya bahwa pemain AC Milan itu berpikiran bahwa pemain Persib waktu itu selalu dapat bola selalu kasih. Selalu dapat bola selalu kasih, dapat bola kasih gitu kan. Tidak ada seorang pemain yang bisa aksi individu dapat bola dan aksi lewat-lewat dan sebagainya. Nah, saya katakan mungkin karena saya individu secara individu saya mempunyai mental waktu itu saya sebutkan kan, saya pernah mencetak gol, juara dan lain sebagainya. Itu yang menjadi mungkin ada penilaian lain nih, nomor 5 nih dari Persib lain oleh Fabio Capello sehingga Fabio Capello menyampaikan ke media seperti itu gitu kan. Mungkin itu ya. Satu lagi nih yang paling penasaran mungkin dari anak MMI, kalau waktu itu misalkan Fabio Capello menginginkan Pak Yudi Guntara untuk ke AC Milan, seandainya mau saya. Tapi mungkin karena dulu mah belum profesional ya, kontrak sama main juga belum jelas gitu, harus gimana mungkin. Kalau menurut saya sih kalau serius ya pasti akan ditindaklanjut sama AC Milan gitu kan. Itu. Boleh tepuk tangan dulu dong. Ini buat anak-anak MMI, ada yang mau nanya nggak seputar match Persib lawan AC Milan? Soalnya rugi kalau nggak nanya, nih sejarah hidup nih. Dari MMI. Paling gini sih, kan waktu itu 93-94 ya, akhir musim 93-94. Dan pada waktu itu Milan emang yang seperti Kang Yudi katakan emang fase yang dream team lah gitu, karena final Barcelona aja diajar 4-0 gitu ya, apalagi Persib gitu ya. Jadi emang kalau 8-0 ya emang wajar, Barcelona aja 4-0 gitu kan. Gak ada fans Barca. Enggak, kalau yang sekarang kayaknya fans Barca nggak ada, karena jam-jam segitu belum ada fans Barca itu, baru sekarang. Kalau saya kira bukan fans Barca, fans Persija ini. Jadi dan waktu itu kan emang pemainnya juga udah terkenal. Kalau dari Kang Yudi sendiri sebenarnya pengen bertanding sama siapa gitu di AC Milan, dan waktu itu pengen kalau misalkan dapat kesempatan tukar kaos atau minta tangan itu dengan siapa waktu itu dari pemain Milan? Kalau saya terus terang waktu itu lawan AC Milan ya, semua pemain Persib ngejarnya adalah ke Lentini. Waktu itu. Oh iya. 15 waktu itu. Terus terang, waktu main dengan AC Milan, semua pemain-pemain Persib ingin ngejar kaosnya dengan Lentini, karena waktu itu Lentini pemain termahal dunia kalau nggak salah. Ya. Nah itu. Jadi kita waktu kalah udah 5-0, kita udah nggak konsentrasi main lagi gitu kan. Jadi pikiran teman-teman yang main waktu di lapangan itu pikirannya udah pengen tukar kaos aja. Termasuk saya nanya-nanya sama wasit ya, "Sit, berapa menit lagi nih?" gitu. Bilang gitu, wasit marah sama saya gitu. "Kamu tanya-tanya menit," katanya, "main aja," katanya. Waduh, saya bilang gitu. Itu yang saya waktu itu dimarahin sama wasit gitu kan. Posisi waktu itu masih udah 6-0 kalau nggak salah. Gitu kan. Mungkin teman-teman ada lihat fotonya ya, waktu itu kipernya tuh Aris Rinaldi kalau nggak salah. Dia duduk sama Kang Robi, dia duduk waktu gol ke-5 kalau nggak salah, dia duduk, Kang Robi juga duduk deh.
cerita gitu waktu kalau kita ketemu, Kang Robi inget nggak apa yang diomongin waktu sama kita, kata Haji Aris gitu ya, penjaga uang. Tapi Inggris orangnya hayang gerak ngesan cina gitu gitu. Itu kan. Tahu kita juga mau buru-buru cepat udahan gitu. Iya, pengen cepet-cepet udahan katanya. Nggak tahu, saya juga pengen cepet-cepet udahan, udah kayak gini katanya gitu. Gitu. Luar biasa, AC Milan luar biasa bermain, apalagi tim yang inti datang kan. Ini aja hanya Panucci waktu itunya De Sailly, kemudian juga Savicevic, kemudian Rossi, kemudian siapa lagi ya, Lentini gitu kan ya, udah mainnya kayak gitu. Apalagi wah ada Paolo Maldini, ada Costa Curta, ada Albertini gitu kan, waduh. Tapi alhamdulillah kalau saya pribadi, teman-teman saya terutama 94-95 mendapatkan pengalaman bermain dengan AC Milan sangat-sangat berharga banget gitu kan. Apa yang mesti dibuat di tim sepak bola Indonesia. Sebetulnya kita tahu sekarang Sintayong menyampaikan viral kan, makan konsumsi nutrisi, kemudian disiplin dan lain sebagainya, itu sangat betul Kang kalau menurut saya gitu. Saya sangat setuju gitu. Kan. Waalaikumsalam. Saya Pak Ari. Iya. Saya tuh sempat ngobrol sama yang bobotoh-bobotoh tua katanya. Sama Pak Nandang juga sempat ngobrol kan, tetangga. Katanya kiper waktu itu sempat pengen diganti gara-gara kegolan terus sundulannya kenceng banget, itu bener? Ya betul. Tadi saya katakan kan dari 8 gol itu 5 itu dari bola-bola atas, 5 atau 6 dari bola-bola atas gitu kan. Itu yang namanya heading juga betul, sangat-sangat kenceng, apalagi pakai syutingan kan gitu kan, betul Kang. Itu kemudian juga pas tengah main, betul Haji Aris Rinaldi menyampaikan juga waktu itu kalau nggak salah Gatot ke Anwar Sanusi gitu kan, wah udah gantian katanya, gantian untuk main, sok embung sama gitu kan, gak mau sok aja kamu katanya gitu kan. Nah itu betul Kang, betul. Jadi sempat ada cerita sampai nyerah, betul, ganti gara-gara sundulannya kenceng, betul sekali ya. Keren kan. Ya, saya juga mau nanya, jersey Akang udah nggak ada yang versi ya? Kalau Persib, jersey yang dipakai Milan. Jersey yang dipakai AC Milan, kalau nggak salah yang ini ya, udah nggak ada lah. Kalau ini kan, oh iya ini saya ada cerita nih, ini ada ceritanya gini. Ya betul, yang itu cuma agak biru gitu ya. Gini, waktu pas di menit-menit akhir tuker ini dengan AC Milan, saya dapat waktu itu, kemudian saya kasih, oke, tuker, saya bangga gitu. saya langsung dibuka di situ, saya pakai ininya, kalau yang punya sayanya nggak dipakai, dia bawa di bawah dilanya, terus bawa digini di bawahnya gitu. Terus saya liatin aja terus, pas udah sampai bench dia dilemparin gini ke ember gitu, gitu. Aduh saya gitu. Itu ceritanya kayak gitu. Kalau yang jersey AC Milannya masih dipakai. Saya ngobrol sama Pak Nanda, beliau masih nyimpen katanya. Semuanya yang squad 94-95 punya semua. Oh, Bapak masih punya? Saya punya. Tinggal kontak kan masih ada. Pak Nandang katanya masih ada. Pak Nandang ada, semuanya ada. Teman-teman yang AC Milan yang 94-95 ya punya semua. Ya, punya semua gitu. Tukar motor. Nuhun Kang. Saya pengen nanya justru sekarang di sini. Kalau betul-betul memang bobotoh ya, kenapa Persib disebut Pangeran Biru? Ya itu kan bukan Persib yang memberikan nama itu ya, tapi media Jakarta semuanya menyebut itu. Kenapa disebut itu gitu? Coba Kang Pak. Saya juga bingung. Kan ada sebutan Maung Bandung kan? Ada Maung Bandung, ada Maung Bandung itu apa sih gitu kan? Pangeran Biru ya gitu. Saya pengen tanya gitu kan. Cuman kalau dari jersey mungkin dari clipping zaman dulu juga udah warna biru kan.
Nah itu saya sejarahnya juga nggak tahu sih kenapa. Ya itu. Kalau mau mungkin gara-gara di logo Pangdam Siliwangi mau kayaknya gara-gara itu terus kandang di Siliwangi mungkin. Pangeran ya. Ya, Pangeran Biru kenapa juga disebut Pangeran Biru kan? Gitu kan. Itu. PR kan nanti pertanyaan saya itu ya udah. Nanti saya main ke rumah kan dijelasin. Bangga ya. Waktu tahun 94 ya, 95 ada alasan gak sih kenapa bisa kalah gede gini nih? Pasti kan kalau saya main kalah gede, kalah 8-0 tuh alasannya paling malam gadang atau malam ngapain. Kalau pemain Persib ada alasannya nggak? Kayak misalnya gara-gara nggak main di Siliwangi nggak angker gitu. Nggak ada. Memang saya akuin bahwa tadi saya katakan bahwa jauh banget kualitas pemain Indonesia dengan pemain luar negeri udah sangat jauh sekali. Itu yang menjadi alasan bahwa kita mengakui, dan mungkin di antara teman-teman saya juga pasti ada perasaan iya mah pasti eleh gitu kan, pasti ada, saya yakin lah gitu kan. Ya itu Kang, saya sebelum masuk lapangan aja di lorong aja udah ngelihat waktu baris mau masuk ke lapangan, udah ngelihat kakinya aja udah panjang-panjang kan gitu kan. Kalau dia dengan santainya aja minum Coca-Cola kan mau masuk lapangan tuh, waktu Mas Henry Saili minum Coca-Cola dengan santainya kita, sedangkan kita kan udah tegang gini kan gitu kan. Jadi nggak ada Kang. Jadi kita sudah mengakui bahwa pemain-pemain kelas dunia itu sangat luar biasa gitu kan, gitu. Nggak begadang enggak dan sebagainya enggak gitu. Kirain kan kalau kayak teman-teman saya kalah nih habis turnamen gara-gara gadang gitu. Ada aja banyak alasan ya. Banyak alasan. Ya. Kalau kita enggak, memang kita mengakui kualitas pemain AC Milan waktu itu sangat bagus. Dulu formasi Pak Indra Thohir, coach, itu selalu pakai 352. Selalu 352. Nah, final Liga Daniel, kenapa memakai jersey vendor lokal? Lokal, iya. Enggak ofisial gitu. Betul. Sebetulnya penuh dengan histori kalau lihat dari perolehan piala-pialanya, prestasinya. Tunggu aja kelanjutannya, pasti ada part 2-nya. Dah.